Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Senin 14 Juni tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, sebagai teman-teman sekerja, kami nasihati kalian. Janganlah sia-siakan kasih karunia yang telah kalian peroleh dari Allah. Sebab Allah bersabda, "Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau." Camkanlah, sekarang inilah saat perkenanan itu. Hari inilah hari keselamatan itu. Dalam segala hal kami tidak memberi alasan seorang pun tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami ini pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran segala penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berpayah-payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam mewartakan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan, baik untuk menyerang ataupun untuk bertahan, ketika dihormati atau dihina, ketika diumpat atau dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun terpercaya, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati namun tetap hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik padahal kami memiliki segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian mendengar bahwa dahulu disabdakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah juga pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Bila engkau dipaksa mengantarkan seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang apa yang dimintanya, dan jangan menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul "Berbuat Melebihi Standar Duniawi". Saudara-saudari terkasih, setiap teori, pengajaran, dan pengetahuan yang ada di dunia ini selalu diberikan standar-standar tertentu bagi para penggunanya. Standar sendiri dimaksud untuk menilai kualitas penggunanya dan juga untuk mengukur apakah teori, pengajaran, dan pengetahuan tersebut memang baik, berkualitas, dan patut dipertahankan atau tidak. Menarik, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus
dalam Injil hari ini, tentang bagaimana implementasi atau penerapan kasih itu dalam kehidupan. Pengajaran Tuhan Yesus bukan sekedar pengajaran asal-asalan yang secara serta-merta dilaksanakan. Pengajaran Tuhan Yesus adalah pengajaran rohani yang melebihi standar duniawi. Dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus berkata, "Kamu telah mendengar firman yang berkata, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan, siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu." Saudara-saudari terkasih, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, pengikut-pengikut Kristus, bahwa ternyata sebagai orang-orang percaya dan sebagai pengikutnya, kita mempunyai standar yang berbeda dengan pengajaran dunia ini. Tuhan Yesus ingin agar sebagai umat-Nya, kita menjalani hidup dengan standar yang tinggi, karena kita adalah anak-anak Allah. Orang-orang yang mengenal Allah dan menghidupi kebenarannya diharapkan dapat menaikkan standar hidup mereka supaya menjadi kesaksian bagi banyak orang. Menaikkan standar hidup berarti sikap dan tindakan kita sebagai pengikut Kristus lebih unggul daripada kebanyakan orang. Sikap dan tindakan penuh belas kasih akan mempengaruhi orang yang berlaku kasar untuk mengevaluasi diri, mengoreksi diri, dan bertobat. Pesan Tuhan Yesus ini diingat oleh Rasul Paulus dalam pelayanannya. Karena itu, Rasul Paulus pada bacaan pertama memberi pesan kepada teman-temannya supaya tidak membuat sia-sia kasih karunia Allah yang sudah mereka terima. Berlakulah sebagai pelayan Allah yang bisa menahan dengan penuh kesabaran segala penderitaan, kesesakan dan kesukaran dalam kemurnian hati, pengetahuan dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Itulah pesan Rasul Paulus pada bacaan yang pertama. Mengapa Rasul Paulus berkata demikian? Karena pengikut Kristus yang bermental demikianlah yang akan diberkati oleh Allah. Saudara-saudari terkasih, apa yang bisa kita ambil sebagai pegangan hidup dari bacaan hari ini? Yang pertama, kita hendaknya terbuka untuk melayani. Dan yang kedua adalah marilah kita menata hidup batin kita. Kemampuan untuk melakukan terobosan baru sangat bergantung juga dari hidup batin kita. Saudara-saudari terkasih, berbicara tentang hati yang terbuka untuk melayani dan menata hidup batin kita bergantung pada kerendahan hati. Saudara-saudari terkasih, kerendahan hati untuk mengampuni seringkali dipandang sebagai bentuk kelemahan seseorang. Sebagai orang beriman kepada Tuhan Yesus, inilah standar hidup kita. Tindakan ini merupakan suatu bentuk ketaatan kita kepada perintah Tuhan Yesus. Tidak membalas orang yang telah berbuat jahat kepada kita merupakan cara Tuhan Yesus untuk menguji kebesaran hati kita. Tidak melawan mereka bukan berarti kita lemah, namun sikap kita yang dengan kebesaran hati mengampuni dan malah merangkul mereka adalah senjata ampuh untuk membuat musuh dan lawan sadar betapa kasih mengalahkan segalanya. Semoga Tuhan menolong kita. Amin.